Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan. Allah berikan kita kesempatan untuk memasuki bulan yang utama, bulan Rajab. Dan sebagaimana hadis yang sangat populer, Rasulullah SAW bersabda, Ana Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bahwa Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis ini menggambarkan pada kita bahwa ini bulan-bulan yang merupakan manifestasi atau tajalli dari rahmat Allah, mulai dari Allah, Rasulnya sampai pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari tingkatan yang paling tinggi sampai tingkatan paling rendah dari peringkat eksistensi atau kemuliaan, dari tingkat Allah Subhanahu Wa Taala turun pada Rasulnya dan turun pada kita semua. Yang kedua, di sisi lain, ini bulan merupakan bulan rahmat. Karena itu Rasulullah mengatakan bahwa fa'aksiru fiha ad-du'a wal istighfar. Maka perbanyaklah doa dan istighfar pada bulan-bulan ini. Dan ini kita kembali diingatkan untuk melakukan sebuah proses diri kita masing-masing untuk sampai memasuki bulan Ramadan dan sampai pada puncak ruhania di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan waktu-waktu utama ini tidak seperti waktu-waktu biasa lainnya yang lewat begitu saja di hadapan kita tanpa pernah kita memanfaatkan selayaknya. Jadi Allah berikan beragam nikmat dalam lintasan-lintasan kehidupan kita, baik nikmat dalam arti kehidupan yang baik, kesehatan, harta, demikian juga kemudian nikmat waktu-waktu yang utama yang kalau kita lakukan hal-hal yang baik padanya, tentu saja memberikan banyak kebaikan untuk kita. Doa-doa juga tentu lebih luar biasa dibandingkan waktu-waktu yang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa fa'atsiru fiha, perbanyaklah padanya itu dengan permohonan, bisual astagfirullah was'aluhu taubah. Rasulullah dalam hadis mengatakan, aku minta ampunan dan aku memohon taubat. Jadi di bulan Rajab ini kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak, kemudian mempersiapkan diri pada intinya. Kalau dalam tasawuf kan ada takholi, tahalli, dan tajalli. Bulan Rajab ini bulan takholinya kita, jadi upaya pembersihan jiwa kita, bersihkan, menyucikan kembali. Bulan Sya'ban itu tahalinya kita, di mana setelah bersih kita mencoba menghiasi, dan kemudian di bulan Ramadan betul-betul tajallinya. Jadi itu kita merasakan proses yang sesungguhnya. Para ulama juga orang-orang yang soleh biasanya memulai banyak puasanya di bulan Rajab ini dan Sya'ban sampai pada nanti Ramadan. Jadi kalau kita mau starting dalam proses ruhaniyah kita, puncak tertinggi dari bulan Ramadan, tentu kita sudah mengawalinya di bulan-bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita semua sampai pada bulan suci Ramadan.
Tema dalam kajian kita pada pagi hari ini adalah membaca alam. Pertama bahwa kita berada di ujung tahun Masehi dan ini sudah tanggal 29 Desember, berarti kita sudah berada di ujung-ujung dari tahun 2025 ini. Ada banyak tentu catatan-catatan dalam proses perjalanan kehidupan kita di tahun 2025 yang lewat. Ada banyak hal-hal yang telah kita kerjakan, kita lakukan, dan semua itu menjadi lintasan dalam proses kehidupan kita. Di hadapan kita menanti tahun 2026, kita punya banyak harapan tentu di tahun yang akan datang. Di sisi yang lain tentu saja bahwa perubahan waktu ini menambah jumlah bilangan usia kita, tapi juga pada saat yang sama memperpendek kesempatan kita untuk berada di muka bumi ini. Kita tidak tahu nanti dalam lintasan kehidupan kita di di tahun yang akan datang apa yang akan terjadi pada kita. Nah, hal yang paling penting bahwa dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa kita hindari adalah perubahan. Perubahan adalah hal yang paling pasti dalam kehidupan manusia ya. Tidak ada yang lebih pasti dari perubahan itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-taghayyur, itu perubahan. Perubahan adalah berubahnya keadaan dari satu keadaan pada keadaan yang lain, dari satu waktu pada waktu yang lain. Dan ini merupakan sebenarnya perubahan itu merupakan efek ya bagi proses yang disebut dengan gerak ya, gerak harokah dalam bahasa Arab. Segala sesuatu ini mengalami proses gerak itu. Di alam semesta tidak ada apapun yang tidak bergerak pada intinya. Walaupun bisa jadi bahwa kita melihatnya dia statis, tapi itu karena kemampuan kita dalam melihat atau keterbatasan kita melihat ya bahwa sesuatu itu seakan-akan statis. Nah, karena gerak ini ada dua. Ada gerak yang artinya bahwa dia berpindah dari satu tempat pada tempat yang lain ya. Ada gerak dalam makna atau dalam arti bahwa terjadinya perubahan secara bertahap pada diri sesuatu itu ya. Dan ada yang mengatakan dari ini agak bahasa yang lebih akademis ya, dari potensialitas menuju aktualitas. Artinya gini, sesuatu itu sebelum dia berubah, dia sudah ada potensinya untuk jadi sesuatu berikutnya. Seperti saya contohkan sederhana begini, seperti pada kayu, ya. Kayu itu punya potensi untuk menjadi meja, ya, untuk menjadi kursi misalnya, untuk dan lain-lain ya. Jadi ketika dia berubah menjadi kursi menjadi itu artinya bahwa padanya ada proses gerak itu dia teraktualisasi. Nah, walaupun itu teraktualisasinya karena sesuatu yang di luar dirinya ya, itu karena ada orang yang membuatnya. Tapi bahwa tidak mungkin misalnya air jadi kursi ya, karena tidak ada potensialitas itu. Demikian juga misalnya contoh sederhana lain nutfah itu nutfah kita tahu berubah menjadi mudghah ya. Dalam surah Al-Hajj ayat kelima in kuntum fi raibi minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Kalau kamu ragu atas akan adanya hari kebangkitan itu, maka kami itu dulu menciptakan kamu sebagai tanah. Dalam konteks in kuntum fi turab. Tsumma khalaqnakum min nutfatin. Kemudian kami ciptakan kamu jadi nutfah. Tsumma min alaqatin. Kemudian jadi alaqah, sesuatu yang menempel pada ovum itu. Kemudian alaqah itu jadi mudghah. Mudghah itu gumpalan darah. Gumpalan darah kemudian menjadi izam, jadi tulang belulang dan mukhallaqah wa khairul mukhallaqah. Jadi ada berbentuk, ada yang belum berbentuk gitu kan. Likai nukiru fil arhami manasya ila ajalin musamma. Kami tetapkan kamu pada rahim itu pada waktu tertentu. Ada yang kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi, ada yang kemudian diwafatkan ketika muda, ada yang disampaikan pada usia tua ya. Likai la ya'lamu min ba'di ilmi syai'a sampai kamu tidak tahu lagi apa yang pernah kamu ketahui sebelumnya. Ini bentuk perubahan yang Allah gambarkan ya dalam Al-Quran bahwa ini ada proses perubahan
yang gerak, yang bertahap, dari potensi, misalnya bahwa ada nutfah itu kan ada potensi untuk jadi gumpalan darah. Pada gumpalan darah ini ada potensi untuk jadi janin, terus jadi bayi, kanak-kanak, dan seterusnya. Nah, jadi karena itu dia mengalami proses perubahan itu dari potensinya sampai kemudian dia muncul dalam bentuk wujudnya. Nah, seluruh bagian dari alam semesta ini mengalami gerak itu. Baik dia dari geraknya secara zohir, secara eksternal, maupun geraknya itu secara batin. Secara zohir misalnya kita melihat bahwa foto kita deh gitu ya. Kalau kita bandingkan foto kita sekarang dengan foto kita 15 tahun yang lalu, saya jamin itu pasti terlihat perubahannya. Yang jelas dulu mungkin 15 tahun yang lalu masih menawan gitu ya. Sehingga ada yang bilang itu enak banget ya di zaman Soeharto. Kenapa? Karena zaman Soeharto istri saya masih muda. Itu waktu itu kan masih ganteng gitu kan. Mas Bambang masih masih maco ya. Sekarang masih juga sih gitu ya. Peninggalannya. Artinya bahwa udah terjadi perubahan itu pastilah. Tidak ada orang bisa kemudian mungkin saja orang menggunakan hal-hal tertentu, misalnya operasi atau apa ya. Tapi itu kan cuma tampilan pada wajahnya aja ya, gitu. Jadi di dalamnya kan banyak kerutan tetap aja tidak bisa dirubah. Ini kan zahirnya ya. Seorang arkeolog misalnya bisa mengetahui bahwa oh pohon ini sudah usianya 3.000 tahun misalnya, gitu kan? Dia tahu karena itu bahwa secara zahir ini orang tahu arkeolog tuh tahu ya bahwa ini oh sekian tahun dan tahun. Dari apa? Dari perubahan kulit dari pohon itu ya terlihat. Jadi tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali pasti padanya terjadi perubahan. Nah, apakah perubahan itu sifatnya zahir saja? Tidak. Bahwa perubahan itu juga sifatnya internal atau batin ya. Jadi contoh begini, dahulu kita saja misalnya kalau kita coba untuk melihat dalam melihat persoalan kehidupan kita itu berbeda bahwa dulu kita melihatnya dengan begini, setelah kita mungkin bertambah pengetahuan, setelah mengaji sekian lama, kita melihat dengan cara yang berbeda, ya. Ada cara pandang yang kemudian mengalami perubahan, perbedaan, ya. Mungkin lebih matang, lebih sabar, lebih banyak, kemudian kita bisa melihat itu. Dulu kan mungkin begitu lihat satu persoalan aja kita emosi, misalnya. Tapi kemudian setelah berkembang ini menunjukkan pada diri kita itu terjadi perubahan, gitu kan? Cara pandang kita berubah, pemikiran kita berubah, ya. Banyak hal yang terjadi perubahan itu pada diri kita. Nah, ini ya membuktikan pada kita bahwa perubahan itu bukan cuma zahir, tapi batin kita juga mengalami perubahan. Ada banyak hal yang kemudian dia ilmu ya. Jadi, yang kedua tentu yang membawa perubahan pada kita, pengalaman kehidupan kita. Dan yang ketiga, hal yang paling luar biasa dalam yang membawa perubahan pada diri kita, pada batin kita ini, dalam bahasa Arab disebut dengan tasarruf ruhaniyah. Jadi, tasarruf ruhaniyah itu adalah pancaran, mungkin pengelolaan yang terjadi pada ruhani kita. Jadi orang yang ruhaniahnya luar biasa pasti kemudian berubah, ya. Perubahan itu berbeda pada konteks kemudian materi. Pada materi kita itu perubahannya itu mengalami proses penuaan dan penghancuran, ya, gitu. Tapi berbeda dengan batin kita. Batin kita ini perubahannya itu bersifat at-takamul, penyempurnaan, gitu. Nah, kalau zahir ini kita berubah mengalami kehancuran sebagainya, tapi batin kita, jiwa kita itu berubah pada kematangan, pada kesempurnaan. Dan ini ya menunjukkan pada kita betapa kemudian diri kita ini terus-menerus ya mengalami perubahan itu gitu. Ada orang yang lambat perubahannya, tapi ada orang yang cepat, bergantung pada upaya dirinya untuk kemudian mematangkan atau menyempurnakan diri rohaninya masing-masing.
Apakah ini kemudian hanya terjadi pada manusia? Para ulama, para filosof mengatakan tidak. Kenapa? Karena seluruh apa yang ada di alam ini, ya, gitu, ini pada intinya punya zohir dan punya batin. Seluruh apa yang ada, kita hanya melihat segala sesuatu ini berdasarkan kemudian zohirnya ya. Melihat zohirnya, oh ini pohon zohirnya begini, begini, begini. Ya. Tapi apakah pohon itu yang tumbuh ya, berkembang memberikan buah, ada yang enak buahnya, ada yang nikmat, ada yang kemudian pahit dan sebagainya. Lantas kemudian kita mengatakan bahwa pohon itu benda mati. Tidak. Dia tidak cuma sekedar zohir ya. Dia punya batin juga. Gitu. Dan Al-Quran menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada intinya hidup ya. Pada surah Ar-Ra'd Allah mengatakan begini pada ayat ke-13, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fa yusibu biha may yasha. Dan bertasbihlah petir itu ya, dan memujinya dan para malaikat dari tersembunyian mereka ya, dari gaib mereka, dan Allah mengutus petir itu ya sehingga menimpa siapa yang diinginkan. Jadi petir yang kita lihat itu hanya terbatas sebagai dalam penelitian fisika misalnya itu lompatan ion negatif dan positif sehingga kemudian terjadi ledakan itu ya sehingga kita sebut sebagai petir. Ini kan tidak mungkin semua kecuali padanya itu memang ada kehidupan yang kemudian menyebabkan dia bergerak, dia melompat, dia bergabung ini sehingga menimbulkan efek-efek yang kita lihat sebagai petir yang menyambar. Allah juga mengatakan yusabbihuna laila wan nahar la yafturun pada surah Al-Anbiya ayat 20. Bertasbih malam dan siang itu. Tapi mereka tidak sadar ya, tidak mengetahui. Artinya malam dan siang pun ini menarik ya bahwa kita menganggap bahwa malam dan siang saja ya merupakan efek semata dari perputaran rotasi bumi ya mengelilingi matahari ya gitu. Tapi bahwa malam dan siang ini kalau kita lihat ini juga makhluk Allah ya. Jadi Allah yang mengelola itu semua sehingga semuanya bertasbih ya. Ini yang tidak kita pahami. Ya, walaupun mungkin perlu kita atau para fisikawan menggali lebih jauh ya. Dan kemudian menafsirkan lagi apakah malam dan siang itu adalah gambaran dari gelap dan terangnya ini atau Al-Quran punya makna yang khusus lainnya ya tentang lail dan tentang nahar karena ada banyak pembicaraan tentang lail ini. Tapi kita mungkin tidak masuk ke situ karena mungkin lebih ini ya. Allah mengatakan lagi bahwa wahuwallazi khalaqal laila wan nahar. Ini juga menarik ya. Allah menciptakan malam dan siang. Ya. Jadi ini kalau dia diciptakan, Allah menggunakan khalaqa, siang itu masuk kategori apa? Makhluk ya. Sama dengan apa? Wasyamsya wal qamar, matahari dan rembulan. Kullun fi falaki yasbahun gitu ya. Dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari serta rembulan dan seluruh yang ada di alam semesta ini yasbahun itu berenang-renang ya, artinya bergerak gitu. Atau di mana juga seluruhnya juga bertasbih ya. Bahkan Allah mengatakan bahwa pada surah Al-Isra ayat 44 Allah mengatakan tusabbihu lahu samawati sab wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih baginya itu langit yang tujuh itu dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Dan tidaklah segala sesuatu itu kecuali bertasbih dan memujinya.
tetapi mereka itu tidak memahami, kamu itu tidak memahami tasbih mereka ya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang ada yang kita lihat secara zahir ini pada mereka berarti mereka itu hidup, dan kalau mereka itu hidup mereka itu punya jiwa juga, punya batin juga ya, sama seperti kita ada zahir ada batin ya. Jadi bahwa yang memiliki zahir dan batin itu bukan hanya manusia tapi juga alam semesta. Ibnu Arabi menyatakan bahwa al-alam ummul insan, alam ini ibunya manusia. Menarik sebenarnya pernyataan ini ya. Kenapa? Begini bahwa struktur yang ada pada manusia ini sebenarnya terbentuk dari seluruh alam ini. Jadi apa yang ada pada diri kita pada hakikatnya terbentuk dari seluruh alam ini. Atau juga ada yang mengatakan begini, para ulama sufi misalnya, seperti misalnya Nasafi menyatakan begini bahwa Tuhan menjadikan alam semesta ini untuk menghadirkan kemudian manusia ini. Nah, struktur yang ada di seluruh alam ini, zohiran wa batinan, itu ada semua pada diri manusia, gitu ya. Dalam Rasa Safa, misalnya saya pernah menyampaikan juga ya, bahwa seluruh apa yang Tuhan ciptakan di alam semesta itu Allah hadirkan juga pada manusia. Atau dari alam seluruh bagian alam semesta ini terbentuklah diri manusia ini, zahir ya. Depannya manusia itu timur, belakangnya barat, kanannya selatan, kirinya utara. Bagian tubuh manusia yang tumbuh rambut itu bagaikan pohon-pohon yang subur. Bagian tubuh manusia yang tumbuh rambut-rambut tipis itu bagaikan rerumputan. Bagian tubuh manusia yang tidak tumbuh rambut itu bagaikan sahara yang gersang. Tulang-tulang manusia itu adalah materi-materi keras yang ada di alam ini. Urat-urat darah itu adalah sungai-sungai yang mengalir, yang muaranya adalah jantung manusia. Pekikan manusia itu adalah guntur. Kebahagiaannya adalah purnamanya rembulan dan kesedihannya adalah gulitanya malam. Ini ekspresi yang menunjukkan sebenarnya sebagai satu ekspresi ya sebenarnya yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa diri manusia ini sebenarnya terbentuk dari seluruh bagian alam ini. Karena itu Ibn Arabi menyatakan bahwa alam ini adalah umul insan, ibunya manusia ini. Nah, batin juga demikian ya. Jadi dari tingkat malaikat, setan, hal-hal yang batin itu seluruhnya jadi kemudian dibentuk jadi batin manusia. Mulai dari nafsu nabati, nafsu hewani, nafsu syaitani, nafsu malaikah itu kan, jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa hewan, jiwa setan, jiwa malaikat itu disatukan kemudian untuk membentuk kemudian jiwa manusia. Jadi manusia ini baik secara zohir maupun secara batin, dia merupakan kumpulan dari seluruh bagian alam yang zohir dan batin yang Allah ciptakan. Nah, alam itu disebut sebagai alam itu karena pertama dia bermakna alamah. Alamah itu artinya address dalam bahasa kita, tanda ya, alamat gitu ya, yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak lain pada Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqun. Al-Quran mengatakan, kami paparkan semua tanda kami di penjuru alam ini maupun pada diri mereka sehingga jelaslah dialah Tuhan yang maha benar. Dan yang kedua bahwa disebut alam itu karena dia ilmu, ya, ilm. Gitu. Ilm itu artinya pengetahuan yang mengantarkan kesadaran kita pada hakikat penciptanya. Jadi, nah ini yang membedakan mungkin ya ilmu di dunia modern sekarang dengan ilmu yang ada di dalam Islam. Ilmu modern ini kan ilmu untuk ilmu, udah ada, kemudian dia menyadarkan kita pada Tuhan, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan, iya. Tapi ilmu dalam makna Islam adalah segala bentuk pengetahuan yang karena ilmu yang mengantarkan kesadaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kan adalah hukum-hukum Allah sebenarnya ya. Jadi kalau kita baik sains itu kan adalah menyingkap hukum-hukum Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita di dunia ini, di alam semesta ini. Setiap sains itu kan adalah upaya menyingkap hukum-hukum yang ada di alam yang bertebaran di alam semesta ini, yang pada intinya itu semua menunjukkan pada apa? Keagungan, kemuliaan, kebesaran,
kehakikian Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dalam pembacaan ini bahwa pertama bahwa alam dan kemudian manusia ini pada hakikatnya dia bersumber dari satu sumber yang sama, ya kan? Yang dia tidak dia kalau kita bisa menyatakan bahwa dia sebenarnya adalah saudara gitu ya. Dia sumbernya sama gitu. Hanya ini satu bentuk dalam pola yang terlihat secara alam ini, satu bentuk yang kemudian alam itu dalam satu kesatuan yang terlihat dalam konteks diri manusia. Ya, ya jadi karena itu bahwa ketika kita melihat alam, kita melihat bahwa ini sebenarnya sama kita kedudukannya sebagai apa? Makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Yang kedua, kita menyadari bahwa alam ini pada intinya dia ada hakikat zahirnya, ada hakikat batinnya. Kedua-duanya baik zahir maupun batin mengalami proses ya, mengalami gerak ya dan menyempurna. Dalam kitab Maqamatus Sufiyanya Surawardi itu menyatakan begini, bahwa seluruh bagian alam ini bahkan sampai pada zarrah partikel yang paling kecil ya, dia bergerak berputar. Dan berputar itu dia menyebutnya itu sebagai harokatul hobbiyah, gerakan cinta. Jadi orang jatuh cinta itu kan muter. Gitu. Jadi dia jadi ya kasmaran misalnya itu kan jadi dia muter gitu ya. Muter itu artinya adalah dia ya begitulah seperti orang yang sedang jatuh cinta. Dia berputar-putar gitu kan. Jadi whirling dervish itu kan putar-putar itu atas simak itu kan menunjukkan sebenarnya itu satu ini gerakan yang cinta. Apa maksudnya? Bahwa ini dia sedang ditarik untuk sampai pada puncak dari sumber cinta itu yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bagian alam ini bergerak dalam pola itu kata Surawardi ya. Jadi betul secara zahir kita tidak melihatnya dalam proses gerak ini, tapi sebenarnya hakikatnya mereka bergerak dalam pola yang sama. Di batin mereka atau kalau kita lebih jauh lihat pada atom-atom itu juga itu kan bergerak dalam pola yang sama. Semua dibentuk dalam gerakan yang sama. Jadi semua sekarang pada yang kedua maknanya bahwa apa? Mereka semua hidup dan semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi karena itu yang ketiga bahwa apa? Bahwa dalam melihat alam ini, kita tidak bisa hanya melihat atau membaca alam ini hanya dalam konteks zahirnya semata. Manusia harus sadar bahwa alam itu tengah melakukan sebuah proses perjalanan juga menuju Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri, dengan tabiatnya sendiri ya. Jadi tidak hanya kita yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi seluruh bagian alam semesta ini tengah melakukan sebuah proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam tariqah, dalam jalannya masing-masing. Jadi setiap bagian itu mereka punya pola, punya cara, punya jalannya mereka masing-masing untuk sampai nantinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang tidak tengah berjalan menuju Allah. Semua tengah berjalan menuju Allah, gitu kan? Jadi kalau kita berkata bahwa innalillahi apakah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apakah itu hanya untuk manusia? Tidak. Itu untuk semua bagian dari seluruh bagian makhluk yang Allah ciptakan. Semua tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam cara dalam pola yang masing-masing ya gitu. Jadi alam itu dia berjalan dengan cara sendiri, manusia dengan cara. Nah, yang terjadi kenapa ada problem apa pada antara manusia dengan alam ini? Nah, manusia yang ketika kehilangan kesadaran hakikinya ini dia jatuh pada apa? Pada keterputusan dari kesadaran pada Allah sehingga dia melihat alam itu tidak lebih sebagai apa? Sebagai objek ya yang berada dalam kendali dirinya. Jadi manusia sekarang, manusia modern ini problem yang terjadi adalah bahwa dia melihat alam ini adalah objek yang dia boleh kemudian atau dia dapat mengendalikannya,
mengurasnya, menghancurkannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Nah, maka apa yang terjadi pada kehidupan kita masa sekarang? Yang terjadi adalah di mana kita melihat alam ini terlihat tidak bersahabat dengan kita. Alam yang tadinya itu adalah, kata Ibnu Arabi, itu adalah umul insan, ibunya manusia, justru dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Jadi betapa durhakanya manusia ini pada alam sebenarnya ya. Alam langit yang mencurahkan air kehidupan pada bumi ini, bumi yang kemudian menampung air, menumbuhkan benih-benih yang ada di dalamnya, memberikan pelayanan kehidupan bagi manusia, makanan yang segar, makanan yang memberikan kenikmatan, makanan yang membuat manusia bisa hidup dengan baik. Kemudian darinya juga Allah hadirkan hewan-hewan ya, yang kemudian mereka makan dari bumi ini bagian-bagian yang mereka ini untuk dijadikan sebagai makanan bagi manusia. Semua ini hadir ya dalam konteks mereka sebagai hamba Allah untuk memberikan pelayanan kehidupan manusia. Manusia yang tadinya itu sebagai khalifah yang menjaga harmonisasi pada alam ini, membuat alam ini menjadi lebih baik dan bersama-sama dalam proses sampai pada kesempurnaan pada ilahi ya. Jadi para nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk diri kita manusia tapi rahmatan lil alamin untuk alam semesta ini, baik untuk binatang, untuk alam semesta dan sebagainya, sehingga semua hidup dalam harmonisasi, semua hidup dalam proses mereka semua untuk sampai pada kesempurnaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi pada era kita sekarang adalah sebaliknya. Manusia turun, manusia berubah menjadi dalam melihat alam ini, melihat dia sebagai satu objek yang mereka boleh kemudian perlakukan apapun ya. Nah, dalam satu kitab namanya Mantiqut Thair ya, pembicaraan burung-burung. Jadi ada musyawarah para burung. Burung-burung itu kemudian berkata, salah satu lain ini ada makhluk yang luar biasa dibandingkan kita. Yang lain burung itu bertanya, rajanya burung itu berkata itu manusia. Apa hebatnya manusia itu? Burung yang tadi berkata bahwa hebatnya manusia itu Tuhan berikan akal pada dia, gitu kan? Kemudian burung itu bertanya, apa gunanya akal itu? Raja burung ini berkata bahwa dengan akal itu manusia bisa melakukan segala hal, gitu kan, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, oleh makhluk yang lain. Dia bisa terbang di udara, dia bisa mengapung di air, dia bisa berjalan di tanah, dia bisa melakukan banyak hal, ya. Dia bisa melakukan banyak hal. Nah, terus satu burung lagi bertanya, tapi katanya itu manusia itu apa yang mereka lakukan itu keinginan mereka melebihi keinginan kita. Burung itu berkata betul, karena dia memiliki perut yang lebih besar daripada kita, gitu kan? Jadi satu burung lagi berkata bahwa lantas apa gunanya akal kalau akal itu digunakan untuk melayani perutnya? Jadi manusia dengan keserakahannya yang terjadi adalah menghancurkan alam ini. Ya. Dan ini yang terjadi pada masa kita sekarang, sehingga alam tidak lagi bersahabat dengan kita. Ya. Alam justru kemudian berbalik menjadi musuh kita yang menghancurkan. Kenapa? Karena kita sendiri kemudian melakukan tindakan bukan untuk menjaga keseimbangan alam, tapi justru untuk menghancurkan alam ini. Pada Al-Quran Allah mengatakan Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah muncul kerusakan itu muka bumi, di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia. Manusia yang memiliki keserakahan ini tidak ada batasnya. Nabi mengatakan bahwa kasyaribul ma'il bahr, seperti orang yang dahaga meminum air lautan. Semakin diminum semakin haus, gitu. Semakin haus, semakin menginginkan yang lebih. Zaman Nabi Isa itu Rasulullah mengatakan bahwa menceritakan di zaman Nabi Isa itu ada tiga orang yang berkelana, ya. Tiga orang yang berkelana, dan kemudian ketiga orang musafir ini menemukan satu gunung yang penuh dengan emas, ya. Sehingga mereka mengambil lah, masing-masing mengambil emas itu, tapi kemudian
di malam hari mereka muncul pikirannya. Jadi kalau saya tidak bunuh dua orang sahabat saya ini, maka mereka akan membunuh saya, mereka akan menguasai itu. Sehingga yang satu kemudian memberikan racun ya, dan terhadap makanan. Yang kedua menyembunyikan niatnya untuk membunuh, kemudian mencuri emas-emas itu dan kemudian membunuh sahabatnya, dua sahabatnya itu. Yang ketiga itu berpikir untuk kemudian bagaimana membuat kedua yang lain itu dia ingin kemudian memotong pohon dan pohon itu menimpa keduanya sehingga mereka mati ya. Nah, jadi ketiganya punya rencana masing-masing untuk saling ini sehingga malam itu kemudian mereka saling membunuh satu dengan yang lain untuk memperebutkan satu gunung emas ini. Nah, Rasulullah mengatakan seandainya manusia itu sudah menguasai satu gunung, dia akan menginginkan untuk menguasai gunung emas yang kedua. Dan seandainya dua gunung emas itu berada di tangannya, dia tetap menginginkan gunung emas yang ketiga. Inilah manusia dan keserakahannya. Jadi kalau kemudian yang dilakukan itu manusia sekarang itu contoh sederhana lagi ya bahwa mungkin di satu sisi kita berbangga ya, misalnya dengan Iran yang luar biasa ya, punya teknologi ini. Tapi ketahuilah pada saat yang sama itu harusnya kita bersedih juga. Kenapa? Karena di era kita ini orang negara-negara besar itu berebut untuk menguasai persenjataan, gitu kan? Jadi sains yang ada saat ini itu diarahkan pada puncak kemudian dari teknologi itu adalah teknologi perang. Dan teknologi perang itu adalah teknologi yang menghancurkan manusia. Jadi bukan teknologi yang melayani kehidupan manusia. Jadi sekarang kita berada di mana negara-negara besar itu berlomba-lomba untuk membuat senjata yang tujuan utama dari senjata itu adalah menghancurkan manusia. Imam Khomeini rahmatullah alaih pernah menyatakan begini, ini tentu dari renungan ya. Imam Khomeini mengatakan aku rindu pada satu zaman senjata itu berubah menjadi pena dan mesiu itu berubah menjadi tinta-tinta. Jadi Imam mengatakan bahwa sekarang kita masih berada pada keadaan peradaban yang sangat buruk, pada rendah, yang saling menghancurkan satu dengan yang lain. Alam ini dihancurkan dengan luar biasa, sehingga misalnya dalam satu riset dinyatakan bahwa tidak ada penghancuran alam yang sedahsyat seperti pada saat kita sekarang. Artinya manusia dengan teknologi yang ada bukan untuk kemudian menjaga alam, tapi justru menghancurkan alam. Teknologi seperti nuklir itu kan senjata-senjata yang massal dan sebagainya, itu bukan hanya menghancurkan manusia, tapi menghancurkan seluruh alam. Dari alam mereka gunakan untuk menjadi teknologi, ya, tapi dengan teknologi itu justru mereka untuk menghancurkan manusia dan alam ini. Nah, kita berada pada satu kondisi yang kita perlu membaca ulang bahwa alam ini adalah bagian dari diri kita. Ya. Alam itu adalah makhluk yang sama dengan kita, yang juga padanya itu ada zahir dan batin, ada materinya, ada raganya dan ada jiwanya juga, walaupun tentu berbeda dalam konteks kualitas antara diri manusia dengan alam ini. Manusia dihadirkan pada intinya bukan untuk menghancurkan alam, tapi untuk bersama-sama menjaga harmonisasi alam ini untuk sampai pada kesadaran tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia akan menjadi jauh lebih baik dalam proses kehidupan ini dan alam akan bersahabat dengan manusia. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa di akhir zaman ketika di masa Imam Mahdi itu memimpin, seluruh daun-daun itu akan berbicara, memberikan pengetahuan pada manusia bahwa dirinya itu adalah obat dari penyakit ini, penyakit itu, sehingga ada satu masa di mana tidak ada satu penyakit pun kecuali seluruh apa yang ada di alam ini akan memberikan obat untuknya. Dalam hadis katakan likulidain dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, dalam satu masa ketika manusia sudah bersahabat dengan alam, alam akan menyebutkan, mengungkapkan dirinya sebagai pelayan, sebagai pelindung bagi kehidupan manusia ini. Karena itu misalnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini ya, ini menarik sebenarnya, walaupun ayat ini bicara tentang ketakwaan ya. Allah mengatakan lau amanu ahlal qura
pada surah Al-A'raf ayat 96 ya. Allah mengatakan begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat ini menjelaskan sangat-sangat jelas ya. Seandainya penduduk desa atau kota itu beriman dan bertakwa, Allah, maka kami bukakan bagi mereka itu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tapi mereka berdusta. Maka kami kemudian azab mereka itu atas apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara bukan hanya dalam konteks hal-hal yang sifatnya spiritual atau ibadah ya. Tapi kalau kita baca lebih jauh bahwa ketika kita menyadari, memiliki keimanan bahwa seluruh bagian alam ini sama dengan diri kita, dia makhluk Allah, dia berhak untuk diperlakukan dengan baik, dijaga dan sebagainya. Kita mengimani bahwa ini juga sama seperti kita dalam sebagai hamba Allah. Dan kita bertakwa, menjaga diri dalam memperlakukan ini semua, maka pasti Allah akan bukakan, muncul keberkahan itu ya, dari langit dan dari bumi. Tetapi manusia ini bertolak belakang dengan itu. Mereka memperlakukan semua ini dengan keserakahan mereka, dengan ketamakan mereka, dengan keangkuhan mereka ya. Maka fa'aghasnahum, maka kami ambil mereka itu. Kami azab mereka itu dan mereka merasakan atas apa yang mereka lakukan itu. Jadi kalau sekarang kita menyaksikan pada beberapa waktu lalu bagaimana saudara-saudara kita yang tidak berdosa di Aceh, di Padang, di Medan, ditimpa oleh bencana musibah kian mengerikan. Tanah-tanah itu longsor, air yang tadinya rahmat itu berubah menjadi air bah yang luar biasa, membawa pohon-pohon yang sudah digunduli sedemikian banyaknya dan menjadikan itu alat penghancur yang luar biasa bagi kehidupan saudara-saudara kita tersebut. Itu karena kesalahan kita dalam melihat dan membaca alam ini. Mudah-mudahan ini 7 tahun kita harus merubah cara pandang kita dalam proses kehidupan kita. Bukan hanya kita menatap langit, tapi juga kita menatap bumi ini sebagai tanda kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pemaparannya. Insya Allah eh, banyak yang kita dapatkan pada hari ini. Kita mungkin bisa memperdalam lagi dengan diskusi, baik itu pertanyaan maupun mungkin ada pendapat-pendapat dari teman-teman berkenaan dengan membaca alam ini. Kami persilahkan bagi Bapak maupun Ibu yang punya pertanyaan, boleh yang berkaitan dengan topik kali ini maupun yang lain, kami persilahkan untuk langsung membuka mic-nya. Silakan Ibu Eva. Ya Ustadz, kalau melihat kejadian alam sekarang ini, itu kan kayaknya peran-peran kita pribadi-pribadi itu agak kurang ya, karena itu sudah berkaitan misalnya dengan hutan lindung, dengan gunung segala macam. Itu kayaknya peran-peran kita ini kecil gitu ya. Jadi kalau untuk kita-kita pribadi menjaga alam kan hanya sekitar kita gitu ya. Jadi gimana ya Ustadz supaya peran kita itu terasa gitu ya di pemerintah. Karena kita juga bukan orang penting di pemerintah. Gitu aja nanya Ustadz. Di Pakistan Pakistan itu kan selalu terjadi konflik ya, perang luar biasa antar kelompok, antara mazhab, belum lagi banyak gerakan-gerakan radikalnya, ya, antara rakyat dengan kelompok separatis itu dengan pemerintah, antara kelompok radikalis itu dengan pemerintah, antara kelompok radikalis itu sendiri, antar mazhab, itu konflik yang luar biasa. Dan itu selalu terjadi. Perangnya luar biasa dan menimbulkan korban yang banyak sekali ya. Bahkan korban itu rakyat-rakyat yang tidak bersalah, masyarakat tidak bersalah, itu kan luar biasa.
Nah, ada satu orang, itu seorang perawat sebenarnya, Mr. Eddie. Gitu. Dia ingin untuk membantu korban-korban itu ya. Awal dia membeli dengan uang yang sedikit, satu mobil yang dia rubah jadi ambulans, rumahnya dirubah jadi klinik ya, untuk membantu korban itu siapa saja. Dari situ kemudian berkembang ya. Artinya banyak orang yang kemudian mendonasikan kepada Edi ini untuk kemudian ya membesar kliniknya, kemudian memperbanyak ambulansnya sampai dia memiliki hampir 300-an ambulans ya, kliniknya menjadi rumah sakit dan itu gratis untuk orang-orang yang miskin dan kemudian orang-orang yang terluka akibat perang. Dan menariknya bahwa karena ketulusan Mr. Edi ini, setiap kali dia datang itu kalau dalam pertikaian konflik itu semua menghentikan konflik. Hanya ada satu hari di mana semua kelompok itu berdamai satu dengan yang lain. Kapan? Ketika mengantarkan jenazah Mr. Edi ini. Bukan siapa-siapa, seorang perawat biasa. Tapi dia punya semangat untuk berjuang ya tulus. Kita kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Tapi kita tidak pernah tahu ya tangan Allah yang juga ikut bekerja. Paling tidak dengan upaya kita memberikan sebuah kesadaran. Kita tidak pernah tahu. Kita memberikan pengajian ini, kita berkata, oh, ini kan cuma pengajian, ibu-ibu lagi dan sebagainya. Apa sih manfaatnya? Ya. Padahal bisa jadi bahwa kadang-kadang itu banyak hal yang hanya di satu tempat yang kayaknya tadinya tidak terlalu dilihat, tapi disitulah kemudian terjadi satu hal yang luar biasa. Baru-baru ini misalnya di mana ya, di Tibet kalau nggak salah itu ya, yang terjadi kemudian gerakan itu oleh pidato anak SMA, pidato anak SMA di gedung ruangan sama ini, tapi pidatonya kemudian justru yang menggelorakan masyarakat ya, membuat kesadaran bahwa betapa penderitaan akibat korupsi yang demikian tinggi. Nah, suara ini harus kita teruskan ya. Artinya walaupun kita misalnya kita jangan pernah kita berpikir bahwa hal kecil itu tidak bermakna. Seluruh hal yang luar biasa itu terjadi diawali dengan hal kecil. Bahkan para nabi itu tidak dianggap awal kehadiran mereka ya. Tapi percayalah bahwa hal-hal yang kecil itu kalau dilakukan kemudian dengan ikhlas tulus, tangan Allah akan bekerja untuk itu ya. Orang itu kan salah berpikir ya, salah saya, sangat salah. Oh, saya kalau punya jabatan ini, saya bisa melakukan perubahan ini, perubahan itu gitu ya. Tapi itu pikiran yang salah. Kenapa? Justru yang merusak itu orang yang punya jabatan itu gitu. Tapi orang yang melakukan Pak, ya, memang kecil atau kemudian ini, tapi percayalah bahwa suara-suara itu akan besar suatu masa ya. Sama, orang tidak akan pernah sekarang itu kita saksikan di hadapan kita ya Bapak Ibu. Mungkin orang tidak akan pernah terpikir ya. Memang misalnya efek yang ditimbulkan di Gaza itu luar biasa ya. Luar biasa dahsyat kalau kita saksikan. Dan tapi ya, sekarang ini jadi suara dunia ya. Masyarakat dunia kemudian menyadari apa yang terjadi sesungguhnya dan mereka kemudian menyuarakan. Sekarang itu kan orang-orang Israel itu kesulitan berada di mana-mana. Banyak orang yang kemudian sudah muak ya. Nah, itu. Nah, ini kan tidak terjadi kecuali kemudian itu ya dengan mungkin ya yang melakukan itu mungkin juga palah dalam arti ya ketika mereka ada 7 Oktober itu kan Hamas itu kan kecil ya sebenarnya tapi efek yang timbulkan kan besar. Jadi jangan pernah kita ragu dan mengecilkan apa yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau persoalan kemudian berikutnya itu kan bukan persoalan kita, ya persoalan Allah yang akan ini semua dan kita yakin itu. Tapi kita sudah berusaha untuk membuat kesadaran atau membangun kesadaran itu dalam hal-hal kecil saja yang kita lakukan. Ya. Kita wariskan nilai-nilai pada anak-anak kita dalam memperlakukan kemudian misalnya tumbuh-tumbuhan ya bagaimana memperlakukan kemudian walaupun hal kecil ya, sederhana. Saya ingat itu ketika saya kuliah S3 itu di UIN, di Pasca itu kan dulu
hijau ya, banyak rumput-rumput gitu. Nah, satu mahasiswa kemudian karena ingin cepat dia melintas menginjak rumput itu. Dan saya melihat di situ ada Profesor Azumardi Azra yang kebetulan menjadi Direktur Pascasarjana gitu. Marahnya luar biasa. Itu mahasiswa itu dimaki-maki sama dia luar biasa. Karena apa? Kesalahannya karena menginjak rumput itu. Gitu. Kamu pikir rumput itu tidak berhak untuk hidup, tidak berhak untuk ini. Kamu pikir kemana kamu dan seterusnya. Anda ini ada macam-macam lah yang dia omong. Ini kan menarik ya bagi saya. Oh, bagaimana kesadaran seorang itu akan eh, alam ini, jadi memperlakukan ini pun tidak sembarang ya. Gitu. Apalagi kalau kita misalnya sederhana, misalnya saya pernah lihat di satu rumah, dia tanam pohon tapi kering luar biasa ya. Tidak pernah disiram. Ini kan zalim ya sebenarnya. Jadi kita tanpa sadar bahwa dan itu menuntut kita, pasti menuntut kita. Karena semua punya jiwa dan semua yang punya jiwa itu akan dibangkitkan oleh Allah. Akan menjadi saksi ya. Jadi kita juga patut berhati-hati ya. Artinya bahwa alam ini juga perlu kita perlakukan kesadaran melalui tingkat yang paling sederhana untuk memperlakukan alam ini dengan baik agar alam ini pun kemudian memberikan kebaikan bagi kita. Kalau kemudian pohon-pohon itu kita pelihara di rumah kita, dia akan kemudian menghasilkan oksigen yang segar dalam kita memberikan kesehatan pada kita ya, ketenangan pada kita. Ya, dalam konteks kerohanian mereka pun mendoakan kita ya. Segala hal yang ada itu pasti juga akan memberikan kebaikannya dan mendoakan kita. Kita tidak tahu dengan doa-doa mereka ya. Rasa syukur mereka kepada Allah itu akan membawa kebaikan pada kita. Ini yang kadang kita tidak sadari. Kita pikir bahwa hanya dengan sedekah pada orang miskin itu memberikan kebaikan. Padahal memperlakukan kemudian tumbuhan yang kita pelihara itu dia juga akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Intinya bahwa jangan anggap bahwa tindakan kita itu kecil ya. Kita betul melakukan hal-hal kecil tapi itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya itu memang ya dunia itu bergerak ya. Semua bergerak. Alam semesta bergerak. Tapi bergeraknya itu saya kadang-kadang mikir seperti di Indonesia yang kita cinta ini. Kok bergeraknya kok makin lama makin tidak terkontrol dan makin jelek ya. Ya, Coba tolong misalnya sekarang tuh korupsi di mana-mana. Tidak ada yang kapok-kapok gitu. Hah? Sudah, misalnya contoh saja yang kasat mata yang kita semua tahu. Sudah jadi presiden 2 kali, masih minta mau 3 kali. Itu kan keserakahan juga kan. ya, Termasuk ya. apa yang Ustadz katakan tadi. Semua keserakahan. Jadi sebenarnya apa yang harus kita kita kerjakan nih, Ustadz supaya ya kita semua ya jangan gitu loh, ya tahu diri gitu loh. Gimana Ustadz gitu? Ya, Ya, ya. Ustadz. Nabi kan mengatakan begini, akhafwan ummati syai'an, hubbud dunya wa tulul amal. Aku takutkan dari umatku itu dua hal, kecintaan pada dunia ini yang luar biasa dan panjangnya angan-angan. Dan ini juga yang dikatakan, jadi rusaknya kemudian bahkan sejarah Islam juga kan itu akibat kecintaan dunia yang berlebihan. Orang itu kan ingin berkuasa, dengan kekuasaan itu dia mendapatkan kemudian segala hal untuk bisa dikuasai, kemudian dengan itu dia mendapatkan kenikmatan dan sebagainya. Sehingga dia ingin selalu kekuasaan itu, kenikmatan itu selalu berada pada dirinya. Nah, ini yang memunculkan kemudian ya Al-Quran mengatakan ya sabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta yang bersama mereka itu akan abadi bersama mereka. Jadi dan ini kan yang memang sebenarnya terbentuk ya dari kesadaran yang materialistik. Jadi kalau kita bisa katakan, ya ini agak ekstrim ya. Orang-orang ini sudah sebenarnya mereka beragama dalam bentuk zohirnya, tapi musyrik dalam bentuk batinnya. Mereka tak menunjukkan kesalehan di luar dirinya, tapi batin mereka itu kan penuh dengan keserakahan, penuh dengan penyakit-penyakit batin ya, menghancurkan ya, kesombongan, kerakusan ya.
Ini kan padahal kalau kita kemudian menyadari hidup kita itu kan cuma sekilas. Harta yang kita gunakan itu hanya sedikit sekali sebenarnya daripada harta yang kita kumpulkan. Ya, ya kita lihat itu kondisi nggak ada itu ya. Nah artinya bahwa sekarang kita tengah berada di satu kapal yang kapal ini banyak sekali bolongnya ya. Kalau kondisinya terus terjadi seperti ini, maka kapal bersama ini akan karam pada satu saat. Ini tidak bisa kemudian dicegah ya, karena hukum alam, hukum semesta. Kalau terus-menerus begini, ini satu masa akan mengalami kehancuran bersama. Terus apa yang harus kita lakukan? Satu, tentu saja ya sekecil mungkin apa yang bisa kita lakukan membangun kesadaran. Ya di sekolah-sekolah, di Ya, pendidikan-pendidikan ini kan perlu ditanamkan betapa efek buruknya korupsi ya. Ada orang begini mempertanyakan ya, contoh sederhana begini, orang itu kenapa sih dia melakukan satu tindakan ini, misalnya satu tindakan kesalahan, tapi dihukum di neraka itu selamanya. Kok tidak adil Tuhan? Gitu ya, pertanyaannya. Ya kalau misalnya yang dilakukan itu membolongi satu kapal, mungkin kecil bolongnya itu yang dilakukan. Tapi efek yang ditimbulkan itu seluruh kapal itu akan karam. Walaupun tindakannya itu cuman kecil terlihatnya, tapi itu efek yang ditimbulkannya kan luar biasa. Itu kan seperti snowball ya. Dan itu akan menghancurkan banyak manusia. Jadi karena itu bahwa wajar, bukan cuma adil ya Tuhan itu. Mungkin berbuat zalim, itu kan sebenarnya efek yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Dia tidak melihat bahwa terlihat kecil, tapi efek yang ditimbulkannya ini kan luar biasa ya. Orang-orang korupsi itu kan di satu sisi dia merasa bahwa ini hanya tindakan dirinya mencuri dan sebagainya, tapi efek yang ditimbulkan oleh korupsinya itu kan kepada semua ya, pada semua. Sehingga kemudian banyak orang kehilangan nyawa karena pelayanan rumah sakit yang rendah ya. Banyak orang yang mengalami kecelakaan di jalan karena kualitas aspalnya yang tidak baik ya. Banyak orang yang tidak dapat menempuh pendidikan karena dana untuk pendidikan tidak tersedia ya. Ini kan efek itu semua sebenarnya. Kita bisa bayangkan ini kalau kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai. Adakah negara yang sekaya raya negeri kita ini? Luar biasa. Kita ini kan hidup di tumpukan emas dan minyak, tapi yang kita rasakan adalah penderitaan. Ini kan ya artinya bahwa ya kalau keadaan ini terus seperti ini satu masa kita akan karam, satu masa. Jadi ya kesadaran itu kan harus segera masyarakat harus mau kesadaran anak-anak muda harus mau kesadarannya. Jadi wajar dong kalau kemudian anak-anak muda itu berkata bahwa kabur dulu deh gitu kan. Ya di iya, sini kan mereka tidak dihargai gitu ya. Saya banyak sekali sahabat-sahabat saya yang dosen itu yang dulu mendapatkan ini untuk kuliah di macam-macam ya ada di Amerika, saya punya sahabat ada yang di Australia. Sekarang ketika mereka balik ke sini, mereka tidak mendapatkan kecukupan sebagaimana hasil yang telah mereka peroleh. Mereka kembali, mereka balik ngajar di Amerika, ngajar di Australia, gitu kan. Mereka orang-orang pintar, anak-anak bangsa, pengen gitu ikut mengembangkan, mengabdi bangsa ini, tapi tidak dihargai, gitu kan. Jadi mereka akhirnya ya udah memilih kabur aja deh, gitu kan. Di sini sudah kita bermacet-macet ria yang luar biasa untuk sampai ke tempat kerja ya. Bekerja juga dengan luar biasa mengerahkan ini. Tapi kemudian hasilnya tidak sepadan dengan apa yang tidak untuk kemudian berlebihan, tapi untuk hidup layak lah ya gitu. Jadi kalau istilahnya teman-teman itu jadi dosen itu pekerjaannya dos-dos, tapi uangnya sen-sen aja. Gitu. Jadi ini kesalahan dalam ini kan kalau dalam konteks filsafat sih lebih dalam lagi ya sebenarnya bahwa ini artinya bahwa pandangan yang terjadi walaupun mereka beragama tapi pandangan kemusyrikan sebenarnya ya. Mereka melihat diri mereka yang harus dilayani ya. Padahal yang harus dilayani itu tidak lain adalah Tuhan. Kita ini hidup dalam sebuah sebuah perjalanan pengabdian. Jadi memang menyedihkan kalau kita bicara ini, tapi ya kita harus berbuat ya. Inilah kemudian jihad kita
walaupun hanya dalam satu perkataan, satu membangun kesadaran ya. Ya itu Pak, mungkin ya. Saya yakin itu satu masa anak-anak muda itu juga muak ya dengan kondisi yang ada ini. Mungkin suatu saat mungkin akan terjadi perubahan yang lebih signifikan. Ya dengan doa kita juga, doa itu kan walaupun tidak ini tapi juga efeknya besar doa ini. Bisa satu pertanyaan lagi mungkin Boleh, Ibu-ibu, boleh, boleh, silakan. boleh. Nyambung pertanyaan tadi Ustadz, kebersihan adalah sebagian dari iman, itu nggak sadar di manusia Indonesia tuh nggak ada kesadaran itu Ustadz. Manusia yang Indonesia yang katanya mayoritas orang Islam tuh nggak ngerti saya Ustadz itu gimana, kok Iya. bisa, iya, apa yang salah itu di mana kalau kita lihat negeri yang bukan Islam kok bisa bersih, di kita itu sampah di pinggir jalan, ya Allah. Saya lihat ini kan sebenarnya, saya tuh lihat sih setiap hari lewat Ciputat gitu ya. Sampah di Ciputat itu sampai kayak gunung gitu ya. Saya tuh terfikir gitu ya. Sebenarnya memang memang banyak hal ya. Ini kan negara-negara lain itu mereka sudah bisa kemudian merubah sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Saya lihat di Singapura contoh sederhana. Di Singapura. Singapura itu kan kecil, negara kecil, tapi sampahnya juga luar biasa. Tapi menariknya sampah itu kemudian diolah ya. Jadi lempeng-lempeng yang digunakan justru untuk menimbun lautnya ya. Jadi Oh gitu. iya ya. Oh Jadi reklamasi ya Ustadz ya. iya jadi reklamasi. Oh ya. Itu kan apa menjadi bal-bal yang begitu yang digunakan justru untuk menimbun ininya untuk membangun kemudian apartemen-apartemen ya. Kalau lihat kita lihat kalau kita ke Singapura lihatlah di pinggir-pinggir pantainya gitu ya. Itu semua dari sampah. Artinya kan ini kan ya dekatlah Singapura itu dari kita ini. Nah, kenapa sih kita nggak sadar-sadar juga gitu ya? Apa kita ini kekurangan orang-orang pintar ya yang bisa mengolah sampah untuk berubah menjadi sesuatu yang memberikan manfaat ya. Saya lihat di Belanda misalnya ya, di Belanda. Ini lihatnya bukan karena ke Belanda, tapi lihat di TV, gitu, di YouTube. Saya lihat itu Belanda mengolah sampah menjadi island ya, tempat pariwisata. Ini kan masa sih kita itu udah bisa gitu ya sebenarnya. Akhirnya kita berpikir jelek juga ya. Jadi ini sampah jadi alat politik gitu ya memang. Nah ini yang memang problem seperti tadi Bapak sampaikan ya. Dan ini semua ya terkontaminasi semua dengan beragam ini. Masa sih misalnya para ahli-ahli kita di ITB ya, di IPB, di UI tidak bisa menjawab persoalan sampah yang sederhana ya. Kalau kemudian memang para pemilik kebijakan itu mau, ya, apalagi katanya itu kan anggota dewannya udah berkali-kali studi banding ke beragam negara tentang sampah ya. Apa tidak kita menghasilkan sesuatu ya? Saya ikutin beberapa waktu lalu itu kan sampai Wakil Gubernur Jakarta mengancam Wali Kota Tangerang Selatan ya. Jadi ini memang ya di balik itu semua kan ada kepentingan politik. Nafsu manusia ini kan menyebabkan kerusakan kita bersama. Saya ikutin ada pidatonya, ada ininya Rahbar ya, Rahbar Imam Al-Karni. Iya. Menarik sekali menurut saya. Dia menjawab begini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan orang sebelum itu yang mungkin tidak dikemukakan. Ya. Tapi omongannya menarik bahwa kenapa saya selalu berbicara tentang memperbaiki diri dengan doa, dengan zikir, dengan upaya kita untuk memperbaiki diri, karena apa yang saya lihat kunci utama dari kebaikan untuk semua itu adalah kebaikan diri kita, ada perbaikan diri kita. Jadi karena itulah saya bilang selalu berbicara tentang perbaikan diri ini. Jadi menarik ya bahwa yang orang anggap itu kecil, orang anggap itu apalah artinya dan sebagainya, ternyata efeknya besar. Gitu. Ya mudah-mudahan Mbak kita berharap ya bahwa tentu kita tidak boleh putus asa juga sih, tapi harapan itu harus ada bahwa
kita akan berjuang lah ya untuk ya paling tidak apa yang bisa kita lakukan, bersuara di mana tempat yang mungkin kita bisa sampaikan, atau juga kemudian kita sampaikan pada diri kita dan anak-anak kita ya, untuk mulai Ya, melatih dalam memperlakukan, walaupun itu mungkin orang lain tidak melakukan, tapi ya memilah sampah, ya, kemudian ya, memanfaatkan dari sampah apa yang bisa kita manfaatkan ya. Saya di rumah juga sudah kita mulailah pada ini semua. Jadi mana yang sampah kering, sampah basah, kemudian minyak bekas dan sebagainya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya mohon kepadamu kebaikan, ya Allah. Bantu kami dalam berbuat kebaikan, ya Allah. Kuatkan kami dalam jalan kebaikan, ya Allah. Allahumma ya Allah. Engkaulah yang mempergilirkan malam dan siang. Engkau yang merubah-rubah keadaan. Rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Allahumma ya Allah, sekiranya ada hak-hakmu yang belum kami tunaikan pada tahun ini, ya Allah. Perkenankan kami menunaikannya pada tahun yang akan datang. Sekiranya dosa-dosa kami yang belum Engkau maafkan, ya Allah. Maafkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, baikkanlah keadaan kami, keadaan anak-anak kami, pada diri kami pada tahun yang akan datang, ya Allah. Sekiranya di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Sehingga sekiranya di antara kami ada yang kesulitan dalam rezeki mereka, ya Allah, luaskan rezeki mereka pada masa yang akan datang, ya Allah. Sekiranya amin. di antara kami ada persoalan, ada yang memiliki persoalan dalam rumah tangga mereka, ya Allah, curahi, ya Allah, kebaikanmu dan rahmat. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami mohon kepadamu ya Allah untuk mereka yang telah mendahului kami. Ya Allah, ibunda kami, Bu Haja Handani Staryo, dan demikian juga orang tua kami yang telah mendahului kami semua, jamaah kami ya Allah, yang telah Engkau panggil pada tahun-tahun yang lewat dari kami ya Allah. Mohon kepadamu tinggikan derajat mereka, berkah Amin. mereka. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu tahun yang akan datang sebagai tahun yang memberikan kebaikan untuk kami, untuk bangsa kami ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, rahimallahu man qara al-Fatihah qabla as-salawat. Allahumma Allah. salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.